Audio Jungle. Ekonomi akan mengikuti. Sekali lagi, kalau penanganan COVID baik, kalau kesehatan baik, ekonominya akan juga membaik. Halo saudara, selamat datang di Jumpa Singkat bersama saya, Galon Mewati, dan rekan saya, Fauzia Yuliana Putri. Kali ini kami akan membahas topik mengenai tingkat kesadaran masyarakat terhadap PSBB di DKI Jakarta selama masa pandemi COVID-19. Terus meningginya angka COVID-19 di Indonesia hingga hari ini mencapai angka konfirmasi positif sebanyak 328.952 per 10 Oktober 2020 menjadi pertanyaan besar bagi khalayak akan kinerja pemerintah dalam menanggulangi COVID-19. PSBB yang sudah diterapkan sejak awal April tahun ini hingga memasuki jilid 5 per tanggal 28 September 2020 sampai 11 Oktober 2020 dirasa sia-sia belaka. Berbagai protokol kesehatan terus diperketat oleh pemerintah. Himbauan memakai masker, mencuci tangan, hingga physical distancing sudah dicanangkan sejak awal. Lalu, mengapa grafik pertumbuhan COVID-19 di Indonesia tidak kunjung melandai? Berikut cuplikan menurut para ahli. Layanan kesehatan kita itu sudah mencapai titik kritis, sudah mendekati merah. Intinya kalau tidak di stop dengan cepat, maka akan jadi merah dan sehingga menjadikan banyak orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak tertampung dan akan meningkatkan kematian. Nah, dengan itu kita berusaha mencegahnya dan ini memerlukan waktu yang sangat tepat karena kita tidak bisa menunda lagi dan juga bukan harus lebih awal. Karena kita berusaha terus mengendalikan penularan ini dan akhirnya sejak terjadi liburan panjang 2 kali berturut-turut itu tidak bisa ditekan penularan yang demikian dasarnya pada minggu-minggu terakhir ini. Anda percaya bahwa liburan panjang turut menjadi salah satu kontributornya begitu, Mas Madu? Oh iya, karena dalam liburan panjang itu terjadi dinamika perpindahan penduduk yang masif dan kita lihat hampir bukan hanya di Jakarta, semua Pulau Jawa termasuk Bali terjadi peningkatan yang drastis. Itu kita sudah amati sejak kasus mudik lebaran. Jadi pergerakan penduduk itu yang merupakan faktor dominan dan karena tidak semua penduduk yang bergerak itu mematuhi untuk melakukan 3M tadi. Selama pelaksanaan PSBB per 14 September 2020, Pemprov DKI Jakarta menerapkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan yang diatur dalam Pergub Nomor 79 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Penegakan disiplin ini dilakukan bersama oleh TNI, Polri, Satpol PP, dan OPD terkait. Sanksi tersebut dimulai dari individu tidak memakai masker 1 kali, berupa kerja sosial selama 1 jam atau denda sebesar Rp250.000 berlaku kelipatan, dan begitu juga dengan pengaturan pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan akan dikenakan denda penutupan 3 kali 24 jam atau denda sebesar Rp150 juta. Apakah kebijakan ini akan benar-benar efektif guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati PSBB di DKI Jakarta? Atau malah hanya formalitas belaka dan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Saudara, kami juga melakukan beberapa wawancara dari berbagai elemen masyarakat untuk mengetahui sejauh apa tingkat kesadaran warga DKI Jakarta terkait PSBB. Berikut sudah ada rekan saya, Evita. Terima kasih kepada Fauzia. Selamat siang, Kak Vina. Selamat siang. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara di Jumpa Singkat kami. Jadi saya ingin bertanya nih Kak, Kakak kan sebagai salah satu tenaga medis yang pastinya sering menjumpai pasien, klien, bahkan masyarakat yang kebudayaannya beragam. Jadi menurut Kakak ini bagaimana sih tingkat kesadaran pengunjung rumah sakit terhadap peraturan pemerintah mengenai penggunaan masker dan physical distancing? Apakah sudah semuanya patuh? Bagaimana pendapat Kakak? Untuk penggunaan masker, sebagian besar mereka sudah pada patuh. Tapi tergantung berbagai macam masker yang mereka gunakan. Ada yang pakai masker medis, ada yang pakai masker kain. Tapi untuk physical distancing sendiri, masih perlu diingetin karena kadang mereka masih berkerumun, masih kurang patuh, pokoknya jaga jaraknya masih kurang kalau untuk dia. Berarti kalau menurut Kakak itu tingkat kesadaran masyarakat itu masih rendah ya Kak? Nah, tapi Kakak ini sebagai salah satu tenaga medis, apakah Kakak sendiri sudah menerapkan protokol kesehatan secara disiplin belum? Untuk saya sendiri, kalau untuk di tempat kerja, kami sudah menetapkan protokol kesehatan,
kayak social distancing, sudah sering cuci tangan, pakai masker, pakai APD yang sudah disediakan sama rumah sakit. Baik, terima kasih Kak Vina atas waktunya. Saya kembalikan kepada Galuh. Ya, terima kasih rekan kami Evita. Selanjutnya ada laporan dari Fadila bersama narasumber kedua. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Fauzia dan Galuh. Dengan saya, Fadila. Di sini sudah ada narasumber kita yang merupakan dosen Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Selamat sore, Bu Nurlana. Selamat sore, Mbak Fadila. Baik, Bu. Berkaitan dengan penerapan PSBB di Jakarta, menurut pendapat Ibu dari segi kesehatan, apa saja sih yang harus dilakukan maupun dipersiapkan oleh masyarakat dalam menghadapi situasi PSBB seperti ini? Menghadapi situasi PSBB ini, masyarakat harus mempersiapkan secara fisik dan psikologis terkait dengan pelaksanaan PSBB. Secara fisik, yaitu dia harus melaksanakan 3M tadi, memakai masker di tempat umum, kemudian mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, dan ketiga adalah menjaga jarak atau social distancing ketika berada di tempat umum kurang lebih 2 meter. Kemudian untuk persiapan psikologisnya ini kan penyakit baru ya, yang mengharuskan kita benar-benar menjaga jarak dengan orang lain, sehingga kita tidak bisa berinteraksi lebih intim dengan lebih dekat. Nah, kemudian juga dengan itu maka kita akan mengalami kecemasan ya. Dengan mengalami kecemasan kita harus pakai masker setiap saat, kemudian kita harus terus menjaga jarak, kemudian juga kita mencuci tangan, itu akan menghadapi kecemasan. Nah, kecemasan itu harus kita kelola ya, harus kita kelola bahwa semua tindakan yang dilakukan terhadap penanganan COVID-19 ini berguna untuk mencegah penyebaran virus ini dari satu orang ke orang yang lain, gitu kan? Sehingga dengan seperti itu tingkat kecemasan kita akan menurun, ya. Bahwa tindakan ini tidak hanya berguna untuk kita, tetapi juga berguna untuk orang lain. Ya, dengan itu maka kecemasan kita berkurang. Kita merasa bahwa diri kita juga bermakna untuk orang lain, untuk mencegah orang lain tidak mengalami atau tertular atau terinfeksi virus COVID-19 dari kita. Atau kita juga tidak terinfeksi dari orang lain. Itu pertama. Kemudian juga dengan mencegah kecemasan ini adalah kita dengan banyak melakukan komunikasi. Sekarang canggih nih dengan kita begini gitu kan, melalui media sosial gitu ya, melalui Zoom kita tetap bisa berkomunikasi, memberikan berita-berita baik, memberikan bahwa kita dalam kondisi sehat, bahwa kita dalam kondisi baik, itu juga meningkatkan imunitas secara psikologis. Jadi meningkatkan imunitas bisa secara psikologis dan fisik yang tadi saya katakan. Baik, terima kasih Bu atas pernyataan dan waktu luangnya. Saya kembalikan kepada rekan saya, Fauzia dan Galuh. Nah, sekarang kita tahu bahwa tingkat kesadaran warga DKI Jakarta terkait PSBB sudah semakin baik, namun masih kurang karena masih ada sikap acuh tak acuh dari sebagian masyarakat. Saudara, disiplin terhadap protokol kesehatan dan PSBB bisa saja menjadi kunci bagi negara kita agar segera menyusul Wuhan, China yang telah terbebas dari COVID-19. Jangan lupa terapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya Galuh Agniawati. Dan saya Fauzia Yuliana Putri, pamit undur diri, terima kasih, dan salam sehat.